Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang pembagian suku banyak. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian suku banyak yang berbentuk X kurang A. Kemudian pada video yang lain kita telah membahas pembagian suku banyak yang berbentuk AX tambah B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak yang dimana pembaginya berbentuk X kurang A dikali X kurang B. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk soal nomor 1, tentukan sisa pembagian fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat tambah 5x kurang 4 jika dibagi oleh A X kurang 1, B X kurang 2, C X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Nah, untuk pembagian suku banyak ini jika dibagi oleh X kurang 1 tentu ini mudah, bisa kita gunakan cara teorema sisa. Nah, karena di sini untuk bagian A ya dibagi oleh X kurang 1, maka menurut teorema sisa cukup kita masukkan 1 ke dalam suku banyak yang dibagi tersebut. Jadi kita ganti X sama dengan 1, lalu kita masukkan nilai X-nya. Jadi langsung saja kita masukkan F1. F1-nya sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 dikurang 4. Nah, 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 2 itu sama dengan 2. 1 pangkat 2, 1 dikali 6, 6. 5 kali 1, 5. Lalu kita kurang 4. Nah, 2 tambah 6, 8, tambah 5, 13, lalu dikurang 4 sama dengan 9. Jadi, suku banyak fx jika dibagi oleh x kurang 1, sisanya adalah 9. Bisa kita tuliskan f1 sama dengan 9. Kemudian yang kedua, bagaimana jika dibagi oleh x kurang 2? Nah, ini juga bisa dengan mudah kita tentukan dengan menggunakan teorema sisa. Jadi cukup kita masukkan F2 ke dalam fungsi suku banyaknya. Nah, jadi langsung saja kita masukkan X sama dengan 2 ke Fx. Jadi 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 4. Lalu 2 pangkat 3 8 dikali 2 16, 2 pangkat 2 4 kali 6 24, 5 kali 2 10 lalu dikurang 4. Nah, 16 tambah 24 itu 40 tambah 10 50 dikurang 4 yaitu sama dengan 46. Jadi dari sini kita peroleh F2 sama dengan 46 atau sisa pembagian Fx jika dibagi X kurang 2 sisanya adalah 46. Nah, bagaimana dengan bagian C? Jika dibagi oleh X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Nah, dengan menggunakan cara teorema sisa ataupun dengan cara Horner itu pasti kita akan memiliki kesulitan. Jadi cara yang bisa kita gunakan salah satunya adalah cara pembagian bersusun. Karena di sini kita sudah membagi dengan suku banyak berderajat 2. Jadi kita harus menggunakan metode pembagian bersusun sama seperti pembahasan sebelumnya yang dibagi kita letakkan di dalam pembagian, lalu pembaginya kita letakkan di luar pembagian. Jadi yang dibagi cukup pangkat tertingginya saja ya, suku dengan pangkat tertinggi. 2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat. Nah, 2 bagi 1, 2, x pangkat 3 bagi x kuadrat itu sama dengan x. Jadi 2x pangkat 3 bagi x kuadrat sama dengan 2x. Lalu 2x ini kita kali kembali dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. 2x dikali x kuadrat itu sama dengan 2x pangkat 3. 2x kali negatif 3 min 6x kuadrat. 2x kali 2 itu sama dengan 4x. Lalu kita kurangkan 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 habis. 6 dikurang negatif 6 ya, berarti itu sama dengan ditambah 6x kuadrat ditambah 6x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Lalu 5x dikurang 4x itu sama dengan x. Lalu negatif 4-nya kita turunkan. Lalu kita bagi kembali 12x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Hasilnya adalah 12. Lalu kita kali masuk kembali. 12 dikali x kuadrat itu sama dengan 12x kuadrat. 12 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 36. Lalu 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Lalu kita kurangkan 12x kuadrat dikurang 12x kuadrat itu sama dengan 0 atau habis.
X dikurang negatif ya, berarti ditambah 1 ditambah 36 itu sama dengan 37X. Lalu negatif 4 dikurang 24, hasilnya adalah negatif 28. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sisa pembagian dari pembagian suku banyak 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat ditambah 5x kurang 4 dibagi oleh x kuadrat dikurang 3x tambah 2, sisa pembagiannya adalah 37x dikurang 28. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita tidak bisa menggunakan selain cara pembagian bersusun? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi kita bisa menggunakan teorema sisa. Jadi kita bisa memanfaatkan teorema sisa untuk menyelesaikan soal ini. Nah, pada pembahasan sebelumnya, jadi ini kan dibagi oleh x kuadrat dikurang 3x tambah 2 ya. Jadi ini dibagi dengan x kuadrat 3x tambah 2. Nah, x kuadrat dikurang 3x tambah 2 itu bisa difaktorkan menjadi x kurang 1 kali x kurang 2. Berarti suku banyak ini bisa juga diartikan dengan dibagi oleh x kurang 1 lalu dibagi juga oleh x kurang 2. Kemudian hal mendasar lagi yang perlu kalian ketahui bahwa bisa dilihat di sini bahwa kita memiliki pembagi berderajat 2. Nah, jika pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagiannya haruslah berderajat 1. Jadi jika pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagiannya harus berderajat 1 atau 1 derajat di bawah pembagi. Maksimal ya, harus 1 derajat di bawah pembagi. Nah, berarti karena sisanya harus berderajat 1, berarti bisa kita tuliskan sisanya itu adalah berbentuk fx sama dengan ax tambah b. Jadi ini adalah bentuk umum dari suku banyak berderajat 1, yaitu ax tambah b. Nah, kemudian karena fx ini dibagi oleh x kurang 1 dan x kurang 2, jadi kita bisa memanfaatkan hasil bagi dari fx dibagi x kurang 1 dan hasil bagi fx dibagi oleh x kurang 2. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembagian. Jika fx dibagi x kurang 1 sisanya adalah 9, atau kita tulis f1 sama dengan 9. Lalu jika fx dibagi x kurang 2 sisanya adalah 46. Jadi bisa kita tuliskan f1 sama dengan 9 dan f2 sama dengan 46. Nah, kemudian dari sini f1-nya bisa kita masukkan ke sisa karena fx sama dengan ax tambah b ya sisanya. Jadi kita bisa langsungkan masukkan x-nya sama dengan 1. Jadi jika kita masukkan 1, maka 1 dikali a itu sama dengan a tambah b, hasilnya adalah sama dengan 9. Lalu kita masukkan x-nya sama dengan 2. 2 dikali a itu sama dengan 2a, lalu tambah b sama dengan 46. Lalu dari sini bisa kita eliminasi, a dikurang 2a itu sama dengan negatif a, b kurang b sama dengan 0, 9 dikurang 46 itu sama dengan negatif 37. Berarti negatif a sama dengan negatif 37. Berarti a-nya sama dengan 37. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai a sama dengan 37, langsung saja kita masukkan di salah satu persamaan. Misalkan saya ingin masukkan ke persamaan yang pertama ya, a tambah b sama dengan 9. Kita masukkan a-nya sama dengan 37. 37 tambah b sama dengan 9. Berarti b sama dengan 9 dikurang 37, yaitu sama dengan negatif 28. Nah, berarti dari sini bisa kita tuliskan sisanya. Nah, karena kita sudah dapat ya nilai a dan b, langsung saja kita masukkan a-nya sama dengan 37, b-nya negatif 28. Berarti sisanya adalah 37x dikurang 28. Jadi nilai a dan b-nya kita masukkan ke sisa yang ada di atas ini. Oke, bisa kita lihat sisanya sama dengan 37x kurang 28. Sisanya sama dengan pada saat kita menggunakan metode pembagian bersusun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui suku banyak fx memiliki sisa 25 jika dibagi oleh x kurang 2 dan memiliki sisa 5 jika dibagi x tambah 3. Tentukan sisa pembagian fx jika dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, x kuadrat tambah x kurang 6 ini merupakan pembagi berderajat 2.
maka sudah pasti sisanya adalah berderajat 1. Sehingga bisa kita tuliskan sisanya adalah AX tambah B. Nah, karena X kuadrat tambah X kurang 6 itu bisa difaktorkan menjadi X kurang 2 kali X tambah 3. Jadi kita bisa manfaatkan sisa untuk pembagian yang pembaginya X kurang 2 dan X tambah 3. Nah, jika Fx dibagi oleh X kurang 2, sisanya adalah 25. Berarti bisa kita tuliskan F2 sama dengan 25. Kemudian, jika dibagi oleh X tambah 3, sisanya 5, berarti bisa kita tuliskan F min 3 sama dengan 5. Nah, jika F2 ini kita masukkan ke sisa sebagaimana cara yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jika kita masukkan F2 ke Fx, jadi hasilnya adalah A kali 2 sama dengan 2A tambah B sama dengan 25. Lalu min 3 kita masukkan, min 3 kali A, min 3A tambah B sama dengan 5. Lalu kita eliminasi. 2A dikurang min 3A, dikurang min itu artinya ditambah. 2 tambah 3A itu sama dengan 5A, B kurang B habis. 25 kurang 5 sama dengan 20. Karena 5A sama dengan 20, berarti A sama dengan 20 dibagi 5, yaitu sama dengan 4. Nah, karena A-nya sama dengan 4, bisa kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan 2A tambah B sama dengan 25. Oke, jadi kita langsung masukkan 4, 2 kali 4 itu sama dengan 8. Jadi ini salah ya, harusnya ini 25. 2 kali 4 itu sama dengan 8, tambah B sama dengan 25. B sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai A dan B-nya. Langsung saja kita masukkan ke AX tambah B. Jadi A-nya sama dengan 4 dan B-nya 17. Jadi sisanya adalah 4X ditambah 17. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 atau soal terakhir untuk video kali ini. Pembagian suku banyak 2X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 5X tambah B oleh X kuadrat kurang 1 memberikan sisa 6X tambah 5. Nilai A dan B berturut-turut adalah. Nah, bisa kita perhatikan bahwa suku banyak ini pembaginya adalah X kuadrat dikurang 1. Nah, X kuadrat kurang 1 ini bisa difaktorkan menjadi X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, kemudian pada soal juga kita memperoleh petunjuk bahwa jika dibagi X kuadrat kurang 1 sisanya adalah 6X tambah 5. Nah, bagaimana jika Fx dibagi oleh X kurang 1? Nah, jika Fx dibagi oleh X kurang 1, maka itu sama saja kita mencari F1. Nah, untuk mencari F1, karena di sini sisanya adalah 6X tambah 5, jadi kita bisa masukkan nilai X sama dengan 1 di 6X tambah 5 di sini. Jadi 6 kali 1 itu sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi Fx dibagi X kurang 1 sisanya adalah 11. Kemudian jika Fx dibagi oleh X tambah 1, maka bisa kita masukkan F min 1. Karena jika X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Berarti kita bisa langsung masukkan F min 1. Berarti 6 dikali negatif 1 tambah 5 itu sama dengan min 1. Jadi F min 1 sama dengan min 1. Nah, dari kedua petunjuk ini F1 sama dengan 11 dan F min 1 sama dengan min 1 bisa kita substitusi ke suku banyak yang dibagi. Jadi langsung kita masukkan F1 sama dengan 11. Jadi X-nya sama dengan 1 kita masukkan. 2 dikali 1 pangkat 4 tambah A kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 tambah 5 kali 1 tambah B sama dengan 11 ya. Sama dengan 11. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing. Ini hasilnya 2. Lalu 1 pangkat 3 kali A itu sama dengan A. 1 pangkat 2 kali 3 itu sama dengan 3. 5 kali 1, 5. Lalu tambah B sama dengan 11. Nah, 2 dikurang 3 itu sama dengan min 1 tambah 5 itu sama dengan 4. Berarti A tambah B tambah 4 sama dengan 11. A tambah B sama dengan 11 kurang 4, yaitu sama dengan 7. Lalu kita dapat memasukkan kembali F min 1 sama dengan min 1 ke suku banyak yang dibagi. Kita peroleh, jika kita masukkan ya, min 1 ke suku banyak menjadi 2 dikali min 1 pangkat 4
ditambah A kali min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2 tambah 5 kali min 1 tambah B sama dengan min 1. Nah, min 1 pangkat 4 itu sama dengan 1, dikali 2 itu sama dengan 2. Min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1 kali A sama dengan min A. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali min 3 berarti sama dengan min 3. 5 kali min 1 min 5 lalu tambah B sama dengan min 1. Nah, 2 dikurang 3 min 1 dikurang 5 min 6. Berarti kita peroleh min A tambah B kurang 6 sama dengan min 1. Jadi min A tambah B sama dengan positif 5. Jadi min 6-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif 6. Dikurang 1 itu sama dengan 5. Nah, dari sini kita peroleh dua persamaan linear, dua variabel yang bisa kita eliminasi. Jadi yang pertama adalah A tambah B sama dengan 7. Lalu min A tambah B sama dengan 5. Kita eliminasi untuk mencari nilai A dan B-nya. Jadi yang pertama kita kurang A dikurang min A itu sama dengan 2A, B kurang B habis, 7 dikurang 5 sama dengan 2. 2A sama dengan 2 berarti A-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan nilai 1 ke A tambah B sama dengan 7. Kita masukkan berarti 1 tambah B sama dengan 7. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan 6. Nah, dari sini kita peroleh nilai A dan B berturut-turut adalah 1 dan 6. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.